Oke, selamat datang di channel Yabinya Studio. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan Yabinya Scoring Board versi 2.1. Oke, di tampilan awal aplikasi kita akan melihat ada 4 menu utama, yaitu Competitors, Komite, dan kata lalu List of Match Result. Oke, di Competitors ini adalah list peserta yang akan bertanding di kata maupun komite. Kita persiapkan nama-namanya terlebih dahulu, nama, tim, lalu perguruan, lalu setelah itu kita akan scoring di komite dan kata. Sebagai contoh, misalkan di sini saya akan menambahkan, lalu timnya kita pilih. Oke, nah karena di sini tidak ada timnya, kita tambahkan manage team list. 7 pembaruan. Oke, ini tim picture-nya bisa kita pilih atau mau default bendera Indonesia bisa Indonesia. Oke, kita add, select tim 7 pembaruan, lalu tambahkan. Oke, selain dengan menambahkan manual satu-satu, kita juga bisa menggunakan import dari Excel. Kita misalkan sudah mempersiapkan untuk Excelnya. Oke. Nah, di sini saya punya 7 peserta dari berbagai kontingen. Lalu kita akan importkan ke sini. Select file. Oke. Kita mappingkan name, terus timnya dari kolom mana, tim infonya dari kolom mana atau perburuan. Lalu di sini ada checklist save to team list, artinya tim ini nanti akan kita simpan sebagai tim list. Simpan. Oke, data sudah kita tambahkan untuk peserta-pesertanya, lalu kita akan masuk ke menu komite. Nah, kita coba untuk komite. Oke, kita bisa pilih player list di sini. Nah, di bagian sini sebelah kiri ini dikelompokkan dikelompokkan berdasarkan kontingen atau tim yang sudah kita input tadi. Oke, di sini pilih misalkan Ali Sutanto. Oke, untuk versi ini untuk komitenya kurang lebih sama cara penggunaannya dengan versi 1.7. Di sini ada start scoring board. Nah, di versi ini kita bisa untuk melihat view screen atau layar kedua. Oke, untuk penggunaannya sama, yaitu start timer di sini. Lalu kode poin, Yuko. Oke, di sini ada display score pop-up, yaitu untuk menampilkan pop-up ini. Kalau kita tidak ingin menggunakannya, tinggal di uncheck. Terus di sini untuk penalti-penaltinya. Lalu di sini match detailnya, misalkan komite. Ini match logo untuk bagian sini nih, ya Yabinya Studio bisa kita ubah. Oke, untuk reset score tinggal klik sini reset score. Oke, untuk pertandingan selanjutnya atau ini kita simpan dulu. Start timer. Oke, misalkan pertandingan sudah selesai, simpan. Yes. Oke. Nah, untuk pertandingan selanjutnya kita bisa mempersiapkan dari list yang di atas ini nih. Misalkan pertandingan selanjutnya kita punya Vika melawan Salsa misalkan. Oh, Tina, sorry. Oke, kita tinggal klik load next match. Oke, nanti akan update otomatis. Oke, untuk tampilan scoring boardnya bisa menggunakan model seperti ini atau kita gunakan yang versi sebelumnya, yaitu yang atas bawah.
simpan, yes. Oke. Oke, baik, begitu untuk menggunakan yang komite. Oke, di sini juga ada yang knockout countdown. Kalau kita aktifkan, maka countdown knockout KO-nya akan menggunakan sistem, yaitu dihitung di layar seperti ini. Stop. Oke, kalau misalkan sudah 10 detik sudah berlalu, nanti ada konfirmasi. Misalkan kita lihat di sini 210. Oke, di sini ada approve knockout. Kalau kita klik yes, oke, berarti si AO yang menang. Kalau kita tanpa menggunakan knockout countdown ini, jadi langsung oke, seperti itu. Save. Oke. Untuk mereset pertandingan ini, kita reset match, klik yes. Kita close scoring board. Lalu pilih pesertanya lagi. Start scoring board. Oke. Kita pakai yang left right. Oke. Kalau misalkan kita menggunakan input manual tanpa pilih player list, misalkan di sini saya ada perubahan Muhammad Ridho. Nah, di scoring board ini tidak akan langsung berubah untuk namanya. Jadi kita harus klik di sini nih, update info. Nah, baru di scoring boardnya akan berubah. Sama seperti di sini juga match detail. Nah, untuk saya tambahkan tes, dia kan tidak akan langsung berubah di sini, tapi kita harus klik di sini, update info. Oke. Untuk komite saya rasa cukup. Kita akan langsung coba untuk yang kata. Jadi saya close. Nah, di sini kita lihat ini dulu hasil pertandingan yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, ini tadi ke save 2 kali. Kita hapus aja satunya. Oke, kita lanjut untuk yang kata. Nah, untuk yang kata ini ada kata online scoring. Nah, untuk mengaktifkan kata online scoring, jangan lupa di sini ada kata scoring server. Nah, di sini statusnya unregistered. Nah, harus kita klik dulu nih kata scoring server, lalu kita register. Oke, artinya sekarang untuk online scoring sudah bisa dilakukan menggunakan aplikasi ini. Oke, kata. Oke, untuk kata tampilannya seperti ini, sama seperti versi Pro. Di sebelah sini ada pilihannya, apakah akan menggunakan flag atau bendera. Saya menggunakan bendera, atau menggunakan skor online atau ketik manual. Untuk yang manual sama seperti versi yang 17, diklik manual seperti ini. Ini case jika tidak ada koneksi internet, kita bisa menggunakan versi manual seperti ini. Oke. Kita reset score. Nah, kita coba start scoring board. Seperti biasa di sini ada view screen. Kita bisa melihat ke layar kedua. Untuk kompetitor 1, ini terpilih kompetitor 1. Untuk kompetitor selanjutnya, kita ingin menampilkan per satu kompetitor, kita klik di sini. Untuk menampilkan dengan 2 kompetitor sekaligus, pilih all kompetitor. Nah, dia akan menampilkan 2 peserta sekaligus. Oke, selanjutnya kita akan coba scoring menggunakan online scoring. Oke. Jangan lupa tadi untuk register dulu di sini supaya bisa digunakan kata.wbnya.com-nya. Lalu di sini ada QR code. Nah, QR code ini nanti kita simpan di meja juri, kita print ke Word, lalu kita
setelah print kita taruh di meja juri. Misalkan ini untuk tatami 1, tatami 2, tatami 3, ada di sini pilihannya. Oke, kita save QR code as image. Nah, ini seperti ini hasilnya. Kita simpan. Oke, selanjutnya kita coba untuk online scoring. Untuk katanya kita isi terlebih dahulu. View screen. Oke, saya akan menampilkan 2 peserta. Oke, klik di sini assign task to judges. Oke, sekarang task untuk juri-juri sudah dikirim. Kita coba untuk proses scoring. Nah, di sini yang QR code tadi isinya tuh link ini. Kita coba copy. Kita buka CS pakai Chrome. Oke, nanti kalau kita menggunakan handphone akan otomatis setelah di scan menggunakan QR code, terus klik linknya akan menuju ke browser pakai Chrome atau default browser yang ada di handphone. Nah, selanjutnya kita langsung klik login aja nih, klik login. Nah, kita bisa langsung melihat nama peserta sesuai dengan yang ada di scoring board tadi. Ini nih, Firman Abdul Majid dan Gerard Hanman Sirait. Masukkan skornya, submit. Oke. Kita lihat di sini apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk 7,4 dan 8,8. Kita tes untuk juri 2. Oke, juri 2. Kita coba sampai selesai. Submit. Oke, 7075 logout. Kita cek lagi di sini. 7075 udah masuk. Oke, juri 3. Juri 4. Juri 5 terakhir. Oke, proses scoring udah selesai. Kita lihat di sini. Oke, skor sudah masuk semuanya. Oke, si AO 23,9, AK 22,2. Oke, untuk mengupdate skor di scoring board. Nah, di sini ada menu show score. Kita klik di sini show score 22,2. Oke. Lalu kita klik di sini untuk pop up winner. Oh iya, sorry di sini. Oke, pop up winner, close. Oke, untuk hasil pertandingan kita simpan. Klik yes. Lalu kalau misalkan kita mau melihat detail skornya, misalkan pelatih ada yang protes lalu ingin melihat skor detailnya, kita bisa checklist di sini nih, detail score on scoreboard. Kita hide dulu, kita show. Oke. Nah, ini kalau mau melihat detail scoringnya atau hasil scoringnya. Oke, untuk penggunaan di sini load next match sama seperti yang komite tadi. Lalu di sini ada API info, ini prosesnya, proses di belakang ini nih untuk menghasilkan skor. Kita close scoring board. Oke. Di sini juga ada pilihan juri 5, juri 5, 7, 3 mau menggunakan berapa juri.
Untuk menggunakan 3 juri ini dia tidak dihitung nilai terbesar atau tertinggi. Jadi untuk 3 juri, khusus untuk 3 juri, semua skor ini akan dijumlahkan seperti itu. Oke, lanjut kita akan menggunakan scoring menggunakan bendera. Oke, nah scoring untuk menggunakan bendera ini lebih simpel sebetulnya. Kita start scoring board. Misalkan AK dapat 3 bendera, kita langsung klik aja 3 di sini. Nah, si AO ini otomatis akan mengikuti sisa benderanya. Misalkan AO dapat 4 bendera, kita klik aja langsung 4. Ya, seperti itu. Lalu kita simpan lagi. Yes. Oke, baik, seperti itu untuk menggunakan kata scoring board dan komite scoring board. Kita close screen sini. Di sini ada finish kata. Ini misalkan pemain sudah tampil lalu dia mundur ke belakang, tinggal kita klik finish kata, artinya dia sudah menampilkan katanya. Oke, baik, seperti itu saja untuk yang kata dan komite. Nah, untuk hasil pertandingan kita lihat di sini. Kita export to Excel, add result. Oke, lalu hasil pertandingan ini bisa kita gunakan sebagai acuan. Jadi dia tipenya apa nih? Pertandingannya kata, komite. Lalu di sini nama pemain AK-nya, di sini nama pemain AO. Di sini ada skornya, terus pemenangnya siapa bisa kita lihat. Oke, secara keseluruhan sudah saya tampilkan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.